Yang dia nampak ini, dia ini ganteng, handsome, bersinar, dan dia ini dalam konteksnya, dalam mantranya itu disebut juga tunduk ya. Kalau awet muda dan very smart dan very seksi. Ini ilmu pengasihan sembagan ini yaitu banyak dimiliki oleh orang yang mempunyai tata rias orang atau rias pengantin, salon kecantikan. Kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, dan bagi kita semua, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada detik ini, pada waktu ini Anda membuka video saya, semoga Anda semua akan diberkahi rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kehidupan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun akan mengalami pancaroba dan akan mengalami banyak perubahan. Perubahan demi perubahan, baik itu perubahan yang manis, perubahan yang pahit, tetapi kita tetap menyikapinya dalam keadaan positif, tetap dalam keadaan ingat kepada Sang Pencipta kita, supaya kita akan diberikan berkah. Saudaraku, pada konten kali ini kami akan meneruskan dari konten-konten sebelumnya, yaitu membahas masalah pengasih. Yang kita sudah bahas adalah sudah 10 pengasih yang sudah ada dalam video-video yang sebelum ini. Saudaraku, pengasih, dari semua pengasih ini versinya adalah untuk menarik, untuk mengikat, untuk menarik supaya pasangan atau supaya yang dituju, orang yang dituju, baik pekerjaan, baik itu dalam cinta, baik itu dalam berhubungan bersosial, orang itu lawannya ini akan bertindak balas baik dan berkasih sayang. Dan pada kali ini kami akan berbagi, bukan kami untuk menggurui pada saudaraku menembus misteri, tetapi ini suatu informasi supaya kita akan berpikir lebih jauh dan berpikir ke depan, bahwa kita selalu menghormati orang lain, bahwa kita selalu akan mengetengahkan adab sopan dan santun, beretika kepada orang lain, karena adab adalah suatu kesopanan kita untuk kita berhubungan dengan lawan jenis kita atau dalam pekerjaan kita. Saudaraku, dimanapun Anda berada ya, kita teruskan, yaitu kita membahas versi pengasihan di Nusantara, yang ini sudah nomor 11 ya, nomor 11, yaitu pengasihan Nabi Yusuf versi Kejawen ya. Pengasihan Nabi Yusuf ini versi Kejawen ini
bermacam-macam ya. Yang saya ketahui versi kejawen Jawa dan versi kejawen Melayu dan versi kejawen daerah Minangkabau dan Jambi. Ini juga sama versinya, yang diawali dengan menyebut roh jabang bayinya atau namanya, dan diakhiri dengan lafaz Arab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku dimanapun Anda berada, jadi orang yang mempunyai pengasih Nabi Yusuf ini cenderung adalah orang yang tampan, orang yang berkarismatik, dan orang yang sangat nampak sopan, santun, tenang, dan orang yang terkena dengan pengasihan Nabi Yusuf yang versi kejawen ini, Nusantara ini, akan dia nampak dia ini ganteng, handsome, bersinar, dan dia ini dalam konteksnya, dalam mantranya itu disebut juga tunduk begitu. Seperti halnya dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ini, kalau di Al-Quran, versi Al-Quran, versi Melayu, versi Minangkabau, versi Jambi, itu juga yang isinya dalam untuk mengartikan bahasa ini. Jadi orang yang terkena pengasih Nabi Yusuf ini cenderung dia merasa pasangannya ini tampan, berkarismatik, yang sangat tampan, yang dia nampak ini tak ada duanya. Ini. Dan pengasihan yang nomor 2 yaitu pengasihan Korowelang ya, Korowelang. Pengasihan Korowelang ini begitu juga pengasihan seperti pengasihan lain ya, pengasihan lain. Ini cenderung seperti membuat suatu ikatan ya, karena namanya saja dalam Korowelang itu suatu Korowelang ini kalau tidak salah adalah sesuatu ular putih yang membelit ya, begitu. Jadi pengasihan Korowelang ini seperti halnya pengasihan lain yang orang ini yang mempunyai, dia ini senang bergaul ya, ramah dan penuh dengan tidak kepastian ya, karena juga di situ kan membelit ya, mengikat ya gitu. Orang yang terkena dengan pengasihan Korowelang ini merasa bahwa dia ini tak boleh berontak karena diikat dengan belas kasihan, kasih sayang. Nah ini Korowelang, dia akan datang menjumpai, walaupun jauh pun dia akan kembali lagi, Saudaraku, dalam konteks pengasihan ini semuanya kalau diyakini bisa untuk, namanya juga pengasihan ini menarik ya, dia bisa memanggil dan bisa misalnya jauh dari satu kabupaten ke kabupaten dia akan datang begitu. Tetapi mesti ada sugesti dalam, dahulu harus disapa, harus ada sugesti kecil yang sudah saya terangkan dalam konten-konten sebelum ini. Jadi setiap pengasihan itu ada sugesti ya, ada juga pengasihan yang sangat ampuh tanpa sugesti, itu yang kami sudah terangkan, yaitu yang dimiliki oleh seorang spiritual ya, karena seorang spiritual perjalanannya ini selalu mengasah dalam ilmu-ilmu yang begini ini. Dalam hidupnya memang dia ini suka ya,
dalam hal masalah spiritualisme ini sangat suka dalam bentuk-bentuk yang begini. Jadi dia tidak lekang untuk mengamalkan, mengasah supaya setajam mungkin ilmu yang dimilikinya. Ya, jadi begitu. Jadi pengasihan yang dimiliki oleh seorang spiritual dengan pengasihan yang dimiliki oleh orang biasa itu ada lain perbedaannya dan lain power dan kekuatannya. Saudaraku, yang ketiga yaitu pengasihan kembang kandil ya. Pengasihan kembang kandil. Pengasihan kembang kandil namanya juga kembang kandil ya. Kembang kandil yaitu kandil ini dalam bahasa Indonesia diartikan kandil ya. Dia ini sangkut gitu ya. Sangkut ya. Dia akan melekat. Namanya melekat. Kenapa pengasihan kembang kandil? Dia orang ini juga akan melekat orang ini seperti halnya reaksinya pengasihan gemak kipu gitu. Juga versinya kurang lebih dengan korowelang. Jadi sifatnya dia akan melekat. Dia akan melekat. Tetapi korowelang sifatnya membelit gitu. Dan gemak kipu sifatnya dia akan memusing gitu. Ke sini gitu. Jadi orang yang kena pengasihan kembang kandil dia selalu ingin jumpa terus. Misalnya ini masih dalam proses berhubungan, dia ingin jumpa terus. Orang yang terkena pengasihan apapun yang saya sudah terangkan, dia tidak memikirkan kiri kanan dan siapapun dan apapun. Ini orang yang terkena pengasihan, egonya sangat tinggi. Dia tak akan peduli dengan apapun. Orang yang sudah terkena dimasuki pengasihan atau terkena pengasihan. Dan saudaraku dimanapun Anda berada ya, banyak sekali orang-orang yang mempunyai pengasihan kembang kandil ya, banyak sekali. Karena ini pengasihan kembang kandil ini pengasihan yang begitu ngetren ya, begitu ngetren seperti halnya pengasihan jaran goyang. Ini banyak dimiliki oleh perempuan-perempuan. Karena orang yang mempunyai pengasihan kembang kandil ini dia punya aura awet muda. Awet muda, kalau awet muda dan very smart dan very seksi gitu. Kalau perempuan very smart dan very seksi, memang begitu. Sebegitu juga kalau dia yang memiliki ini laki-laki, dia tinggi rendah seseorang itu bukan jadi ukuran, tetapi memang kalau orang melihat dia very seksi, very smart dan very seksi, apapun ya gerak langkahnya itu serba memang menggiurkan gitu. Dari orang yang mempunyai ilmu pengasihan kembang kandil akan berdampak pada diri auranya begitu. Jadi banyak dimiliki oleh orang-orang yang orang perempuan dan laki-laki yang umumnya ini seorang pekerja profesional ya begitu. Jadi namanya kandil ini kebanyakan dimiliki oleh pekerja-pekerja yang di perkantoran, dalam penjualan, dia berinteraksi dengan orang lain. Ini banyak dimiliki oleh orang-orang begitu ya, karena ini namanya kandil, dia akan sangkut. Jadi sekali orang ini ngomong atau memprospek orang itu akan ikut. Nah, orang itu akan ikut omongan dia, seperti hanya dengan orang yang mempunyai pengasihan semar mesem itu juga begitu. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, kekuasaan itu terletak pada tangan Allah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita lanjutkan yaitu pengasihan yang nomor 4,
yaitu sembakan. Nah, ini sembakan pada zaman dahulu ini banyak dimiliki oleh putri-putri keraton, ya, putri-putri keraton, putri-putri kesultanan pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang ini ilmu pengasihan sembakan ini yaitu banyak dimiliki oleh orang yang mempunyai tata rias orang atau rias pengantin, salon kecantikan. Kalau di Malaysia disebut dengan mak andam. Ini banyak dimiliki oleh orang yang mempunyai ilmu sembakan. Orang yang mempunyai ilmu sembakan ini hidupnya seperti rembulan. Dia akan ikut peredaran rembulan, dia akan muda, awet muda, nampak muda bila tanggal muda. Seperti halnya dengan pengasihan Nabi Yusuf, dia ikut rembulan, perjalanan rembulan seperti halnya yang diterangkan dalam Al-Quran itu. Jadi ilmu pengasihan sembakan, saya ulangi lagi, banyak dimiliki oleh golongan orang yang memiliki keahlian tata rias, kecantikan, bahkan artis, karena ini akan mempunyai aura seksi yang begitu seksi. Coba kalau saudaraku mau melihat betul orang sama ada di tempat-tempat kita dimanapun, ya, dimanapun di Indonesia atau dimanapun di Nusantara ini, orang yang mempunyai salon ini, saudara menembus materi, perhatikan, dia akan nampak beda dengan orang lain. Bukan karena dia ini memakai make up, memang selalu dibarengi dengan itu. Dan juga banyak sekali orang yang mempunyai yang tata rias, ma'andam, dan itu mempunyai keahlian dalam bidang kecantikan, yaitu bidang susuk, sama ada itu susuk dalam, yaitu dalam bedak, dalam meletakkan tangannya, setiap dia pegang ini menjadi cantik. Nah, itu karena di situ mantra-mantra sembakan ini untuk menyisir rambut sendiri, untuk make up sendiri, untuk memegang tangan sini sendiri, semua sendiri. Jadi apapun yang dia pegang, dia akan nampak cantik dan bersinar. Itu ilmu pengasih sembakan. Saudaraku dimanapun Anda berada, yaitu yang nomor 5 yaitu pengasih penganoman. Nah, pengasih penganoman ini juga punya dampak aura seperti pengasih sembakan, karena penganoman ini banyak dimiliki oleh laki-laki dan sembakan ini dimiliki oleh perempuan. Jalan kerjanya sama dan mantra-mantranya kurang lebih juga, ya. Walaupun laki-laki dia ada cara untuk mandinya, cara mensisirnya itu sama, dan penganoman juga namanya dalam bahasa Indonesia itu awet muda. Sembakan juga begitu, juga awet muda orangnya begitu. Tetapi kita kembalikan kepada Allah, semua itu dari kuasa Allah. Jadi ya, kita membahas di sini, membahas ini supaya kita tahu, supaya kita mengerti bahwa kalau Anda mengobati orang, seorang dokter, Anda harus tahu penyakit itu apa, disebabkan penyakit apa. Saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi yang kami bahas pada konten kali ini, kelima pengasih ini mempunyai sifat yang sama, ya. Yang pertama tadi pengasihan Nabi Yusuf versi kejawen, dia ini juga orang ini akan awet muda. Yang kedua ya pengasihan Korowelang, juga sama, dia akan menimbulkan aura-aura awet muda, kembang kantil juga, sembakan dan penganoman. Saudaraku, dalam kelima pembahasan pengasih ini, mana yang banyak dimiliki oleh masyarakat ini? Yang banyak dimiliki oleh masyarakat ini pengasih Nabi Yusuf, ya, karena ini ngetren.
ya, karena ini tren yang banyak dimiliki, yang banyak orang tahu di kampung-kampung, di orang-orang tua-tua kampung ini banyak dimiliki gitu. Jadi yang sembakan, penganoman ini dia kurang paham, kurang mengetahuinya, karena kalau sembakan dan penganoman ini banyak dimiliki oleh putra-putra keraton dan putra-putra kesultanan pada zaman era dulu. Jadi punya adabnya, kita menyisir bagaimana, kita berbedak bagaimana, kita pakai baju bagaimana, itu ada ritualnya, ada mantranya. Jadi dia akan berdampak aura itu pada diri seseorang yang memakainya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ya 20 menit sudah kita bahas konten ini, dan kami menembus misteri. Semoga konten ini bermanfaat dan menjadikan informasi, dan menjadikan kita akan berpikir ke depan dan berpikir positif. Setiap kejadian yang kita alami dalam dunia ini, dalam rumah tangga, dalam percintaan, dalam kita meniti karir, apapun kita akan mencerna dengan pikiran akal sehat, dan kita kembalikan pada akal kita bahwa kekuasaan itu milik Allah, dan setiap kejadian kita dianugerahi pikiran akal kita untuk berpikir ke depan dan berpikir positif, bahwa kita semua harus berikhtiar menuju apa yang kita inginkan, impian yang kita impikan. Dan akhirnya dari kami menembus misteri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.